Ya, pemirsa, kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang terjadi pada pekan lalu ini masih meninggalkan beberapa material bekas kebakaran di kawasan tersebut. Ada bangkai mobil dan juga sepeda motor yang belum dievakuasi. Menurut warga, kondisi ini dikarenakan belum boleh dievakuasi dari tempat semula dan diduga untuk kepentingan penyelidikan. Tidak sedikit korban kebakaran yang tidak bisa menyelamatkan barang berharga milik mereka. Nah, ini kemudian juga akan jadi diskusi kita pagi hari ini berkaitan dengan depo Pertamina Pelumpang dan juga permukiman padat penduduk ya. Ini apakah warganya yang direlokasi atau depo Pertaminanya yang kemudian dipindahkan? Ini menjadi diskursus di publik ya, Mbak ya? Ya, tapi sebelum kita berbincang dengan narasumber dan juga nanti kami akan hadirkan informasi langsung dari lokasi kejadian dengan rekan-rekan kami. Kami hadirkan dulu, ini ada keributan yang terjadi sesama warga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang terjadi di posko warga di RT 12 RW 9 Kampung Tanah Merah. Pemicunya lantaran tidak mendapatkan jatah bantuan makanan nasi. Keributan tersebut akhirnya mereda setelah petugas keamanan turun tangan. Sejumlah warga yang terlibat keributan ini berhasil dilerai. Namun ada beberapa warga yang juga masih nampak kesal karena di antara mereka ada yang terkena pukulan dari pihak lawan. Keributan ini sendiri terjadi menyusul tidak meratanya pembagian jatah bantuan nasi. Oke, kita akan langsung membahas mengenai opsi yang sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada dua opsi, relokasi warga atau depo Pertamina Pelumpangnya yang kemudian dipindahkan. Kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan narasumber kita di studio. Ada Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat pagi Pak Nirwono. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan kita juga akan menyapa rekan-rekan kita di lapangan. Ada Amal dan juga Prita Zega yang ada di dua titik. Tapi saya mau ke Amal terlebih dahulu ya. Nah, Amal, Anda ada di lokasi tempat kejadian. Ini bisa digambarkan nggak sebetulnya depo Pertamina Pelumpang ini kan merupakan objek vital ya. Itu di sekitaran depo Pertamina Pelumpang itu ada apa? Apa misalnya bisa digambarkan? Apakah dekat dengan akses pelabuhan, kemudian jalan tol dan lain sebagainya? Bisa digambarkan soal itu, Amal? Baik, Gina dan juga pemirsa, saat ini saya berada di titik terdekat dari tempat kejadian kebakaran di depo Pertamina, di mana dapat dilihat di belakang saya pemirsa memang untuk jarak dari depo Pertamina menuju rumah warga ini berkisar antara sekitar kurang lebih 3 meter, dan memang untuk proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan pada Jumat malam yang lalu memang mengalami kendala karena bisa dilihat di sekitar depo pertama ini, di sekitar depo Pertamina ini memang dipadati oleh rumah-rumah warga, dan jika dilihat memang di belakang saya, di samping saya ini tepat ada rongsokan mobil-mobil yang memang belum dievakuasi oleh warga karena memang untuk keperluan dari identifikasi dan juga investigasi. Dapat kami lihat di layar kaca Anda pemirsa, memang untuk tempat ini merupakan salah satu tempat yang terdampak dari kebakaran yang terjadi pada Jumat malam lalu, di mana hingga saat ini belum ada evakuasi dari bangkai-bangkai mobil ini yang nantinya akan menjadi investigasi, digunakan sebagai alat investigasi dari otoritas terkait. Dan memang untuk dari tempat ini masih dalam proses garis polisi yang belum bisa dilintasi oleh warga sekitar, dan untuk pengamanannya sendiri, Gina dan juga pemirsa, memang di depan titik saya ini melaporkan sudah dijaga ketat oleh pihak dari Koramil Koja, dan
dapat kami informasikan, memang bisa dilihat di kanan saya pemirsa dan juga Gina, memang situasi saat ini kondisi yang ada di dekat dari depo Pertamina ini memang kondisi jalannya sangat kecil, di mana hanya bisa dilewati oleh satu mobil dan dikelilingi oleh pemukiman warga yang menurut Presiden Joko Widodo memang digunakan sebagai zona berbahaya dan untuk tidak ditempati oleh atau dihuni oleh masyarakat. Dan memang menurut tim gabungan yang mengevakuasi para korban Jumat malam lalu, adapun kendala yang dihadapi oleh tim gabungan, salah satunya memang kondisi jalanan yang sempit, kemudian juga api yang cepat menyambar. Memang dikarenakan posisi, bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, memang posisi yang ada di tembok sebelah sana itu merupakan depo dari Pertamina, sementara untuk rumah warga berada kurang lebih sekitar 3 meter jika bisa kami gambarkan di lokasi tempat kami mengabarkan di Kampung Tanah Merah ini. Dan adapun Gina dan juga pemirsa, untuk jumlah korban sementara rumah yang terdampak yakni di RT 06 sebanyak 70 rumah, kemudian di RT 07 5 rumah, kemudian di RT 12 sebanyak 44 rumah. Dan untuk korban luka-luka saat ini sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit di wilayah Jakarta Utara seperti Rumah Sakit Pusat Pertamina, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Koja, kemudian juga ada Rumah Sakit Pelabuhan. Dan untuk warga di wilayah Kampung Tanah Merah ini memang sudah menempati kantong-kantong atau pos pengungsian di wilayah Jakarta Utara ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di sini, nantinya kita akan terus mengabarkan informasi mengenai update kondisi yang ada di Tanah Merah, Jakarta Utara. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan langsung dari tempat kejadian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Amal atas laporan Anda. Tadi kita sama-sama sudah melihat, setidaknya sudah mendapatkan gambaran betapa dahsyatnya kebakaran yang terjadi dan berdampak pada masyarakat di sekitar karena jaraknya begitu dekat. Tadi Amal, rekan kami sudah menyebutkan hanya ada jarak sekitar 3 meter ya. Kita juga semua bisa membayangkan ya. Dengan jarak yang pendek tersebut seperti apa dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, saya langsung ke Pak Nirwono. Pak, dengan judul kita Pak, relokasi depo atau permukiman warga. Hitung-hitungan, tidak hanya hitung-hitungan biaya, tapi hitung-hitungan sosialnya Pak. Betul. Yang mana Pak kira-kira Pak? Kalau secara umum ya, kalau kita bicara soal waktu, rentang waktu, tentu yang paling realistis sekarang ya adalah mempertahankan depo pelumpang ya. Kalau kemarin kemudian Kementerian BUMN akan memindahkan depo pelumpang ke daerah Tanjung Priok ya, ke kawasan industri yang bagian dari Tanah Pelindo, ada banyak kendala ya. Satu tentu dalam waktu kondisi perekonomian seperti sekarang. Kemudian jangan lupa membangun depo kilang itu membutuhkan waktu lama ya, dengan infrastruktur dan sebagainya. Jadi otomatis kita harus memberikan matang pembangunannya tadi. Artinya apa? Kita perlu waktu yang cukup banyak. Sementara kondisi sekarang harus diambil tindakan segera. Maka tadi saya katakan yang paling realistis adalah mempertahankan depo tetapi menata ulang kawasan sekitar depo. Ini yang harus segera dilakukan. Karena kita bicara waktu, biasanya kita hanya punya waktu emas atau golden time itu tidak lebih dari 1 sampai 2 minggu nih Mas Bayu Mbak Gina. Kenapa? Dalam waktu 2 minggu ke depan, kalau tidak ada tindakan ataupun ketegasan dari pemerintah, bisa dipastikan warga yang berada di tempat pengungsian akan kembali ke rumah dan membangun. Padahal dalam pantauan kami di lapangan kemarin ya, jarak minimal yang kita lihat dampaknya langsung itu mencapai 50 meter, itu rumah itu sebagian besar terbakar hangus. Ya. Artinya itu merupakan zona merah yang tidak boleh dibangun. Ya. Suka tidak suka dengan kondisi seperti kemarin ya, pilihan itu harus diambil karena melihat dampak dalam tanda petik yang bisa terulang lagi di kemudian hari. Nah, ini yang paling penting adalah ada 3 sebenarnya. 1, memastikan berapa lebar jarak amannya. Ya. Jarak aman ini kalau kita lihat kemarin dari kondisi di lapangan, sampai dengan setengah kilometer kemarin itu masih tercium baunya. Ya. Bahkan warga bisa mencium dalam jarak setengah kilo sampai 1 kilometer. Berarti kan rentang jarak tadi harus menjadi patokan. 1 itu. Kedua, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengecekan warga yang memiliki sertifikat. Ya, tanahnya mana yang punya warga, mana yang tidak, untuk memastikan ganti untung tentunya. Identifikasi status tanahnya ya? Status tanahnya, supaya program penataan kawasan tidak hanya sekedar relokasi, menata kawasannya juga bisa dilakukan secara paralel sebenarnya. Sambil
depo tetap harus ditingkatkan kualitasnya ya, seperti pencegahan kebakaran, pencegahan terjadinya bencana lainnya. Karena begini, Mbak Gina, hal terburuk yang bisa terjadi misalnya kalau pipa atau tangkinya meledak, ya, itu kan berarti jarak pengamannya harus jauh lebih lebar ya. Okay. Kalau kondisi kemarin kan hanya kebakaran dan arti uapnya belum terjadi ledakan. Oleh karena itu penentuan jarak aman ini akan memastikan berapa rumah yang akan didata, berapa rumah yang harus direlokasi. Tapi ini pilihan paling realistis saat ini ya. Kalau kita bicara soal bagaimana memindahkan depo atau mempertahankan depo dengan segala macam konsekuensinya. Kajiannya harus jauh lebih mendalam. Iya, Pak betul Nurul. sekali. Oke, nanti kita lanjut lagi berbincang dan juga kami akan hadirkan laporan langsung dari pengungsian PMI dari peristiwa kebakaran tersebut. Nah, sebelumnya kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sampai pagi hari ini juga sudah mengundang perwakilan DPRD DKI Jakarta ya untuk berdiskusi. Namun sampai kita memulai acara ini juga belum ada respon dari yang bersangkutan. Nah, kami akan lanjutkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.